Keterangan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam zaman kemajuan ini, karena telah demikian besarnya pengaruh kehidupan modern, sudah banyak orang bernama Islam, tetapi tidak menjalankan sholat lagi, ataupun tidak mengenal sholat lagi. Malahan timbul suatu kesan dari keruntuhan jiwa, sebab agama yang aktif tidak dipegang lagi. Mudahlah perzinahan, pemabukan, perjudian, dan kekacauan. Mudahlah berlaku pencopetan dan perampokan, sebab orang hanya mengingat asal perut berisi. Ayat menyuruh memelihara sholat ini bertali dengan ayat yang sebelumnya tentang hubungan bersuami istri beserta anak keturunan dalam rumah tangga berdasar takwa. Maka rumah tangga yang tidak menjalankan sholat lagi, tidak mengenal apa yang dikatakan sholat, padahal masih mengakui diri orang Islam. Dalam rumah tangga beginilah hidup yang hambar, memuakkan, kosong, dan tidak ada tujuan. Mudah melepaskan cerai, mudah melakukan segala macam usaha asal perut kenyang, biar tidak halal sekalipun. Tidak ada kegembiraan jiwa, tidak ada kegembiraan jiwa lain selain berpiknik, menonton bioskop, membeli baju baru, dan mementingkan diri sendiri. Sholat adalah tali pengikat seluruh keluarga, ayah dan anak serta ibu, suami dan istri serta seluruh ahli rumah terikat dalam jamaah di dalam rumah tangga. Di saat anak-anak lain keluar rumah dengan liar, anak-anak dari keluarga yang mengerjakan sholat bersama-sama di rumah, mengerjakan sholat berjamaah, diimami oleh ayahnya sendiri. Di zaman ini, di waktu pengaruh kebudayaan materialistik atau kebendaan masuk pula ke tanah air kita, kehidupan beragama jadi rapuh sehingga seisi rumah tidak sholat lagi meskipun masih bernama orang Islam. Si ayah keluar sesaknya dan sepeninggal dia, istri pun keluar pula melepaskan hati dan hawa nafsu. Anak-anak pun keluar pula dengan kenakalannya yang tidak terkendali. Rumah tangga dengan sendirinya hancur lebur. Sholat adalah latihan diri memusatkan perhatian kepada yang satu. 5 kali sehari semalam, sekurangnya melepaskan pikiran dari kerepotan hidup sehari-hari untuk menenangkan jiwa kembali. Orang yang tidak sholat tidak mempunyai masa istirahat bagi jiwanya. Sebab itu kalau dia membumbung naik, dia lupa bumi tempat tegaknya. Dan kalau dia meluncur turun, bersama jiwanya pun turun, tidak mempunyai harapan buat naik lagi. Kehidupan yang modern kadang-kadang tidak mengenal perhentian kecil dan perhentian besar. Ibarat kereta api, tidak mempunyai stoplight, halte, dan stasiun. Jalan terus sampai berhenti sendiri karena mesin telah rusak. Dengan sholat, diambil kekuatan baru setelah payah dari pagi. Jiwa orang yang tidak sholat selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tidak adanya kepuasan, dan payah menenangkan diri. Kegelisahan ruhani bertali dengan jasmani. Penyakit-penyakit jiwa terlalu banyak dalam zaman modern ini. Ahli-ahli psikomatik dan psikoterapi mengakui hal ini. Bagaimanalah orang yang mengakui dirinya Islam akan dapat mengurangi penyakit itu? Padahal ahli-ahli sendiri mengatakan bahwa obat-obat, tablet, puder, dan suntikan saja tidak dapat menolong. Obat yang paling mujarab hanyalah ketentraman jiwa. Bagaimana orang Islam tidak akan larut penyakitnya kalau sholat yang ada padanya sebagai tiang agamanya itu tidak segera dipakainya. Sholat penghambat dari kekejian dan kemungkaran.
Dia adalah pendinding dari kejahatan. Di dalam terpencil sendiri pun orang yang sholat tidak akan berbuat jahat, sebab dia merasa bahwa Tuhan selalu ada di dekatnya. Orang yang memelihara sholat bisa dipercaya kalau berjanji dan suka mencampurkan diri kepada masyarakat sebab dia dididik dalam jamaah dan sholat Jumat. Orang yang memelihara sholat adalah orang yang setia, setia kepada tanah air dan bangsanya, setia kepada kaum dan keluarganya, sebab dia setia kepada Tuhan. Dia tidak pembenci, dia tidak pendendam, bertambah dia tekun dan khusyuk dalam sholat. Bertambah dia menjadi al-insan al-kamil, manusia yang sempurna dalam lingkungan kemanusiaannya. Boleh Tuhan bantah keterangan ini karena Tuhan melihat kenyataan. Tuhan banyak melihat orang sholat yang penipu, bodoh, penuh tahayul, penuh khurafat. Memang, sebab yang Tuhan lihat itu hanya orang yang memelihara tubuh sholat, tetapi tidak memelihara jiwanya. Hanya badannya menghadap kiblat, sedangkan hatinya tidak. Khusyuk menghadap Tuhan, akan tetapi kalau kita lihat dalam keseluruhan atau pada umumnya, teranglah bahwa kebanyakan orang yang sholat lebih boleh dipercayai daripada kebanyakan orang yang tidak sholat, padahal mengaku Islam. Sholat asal orang masih percaya bahwa Tuhan ada. Tidaklah dia akan memungkiri bahwa memang sholatlah yang baik. Kalau ada orang yang mengakui percaya kepada Tuhan, padahal dia tidak mengerjakan sholat atau mencemuhkan sholat, demi kalau diperiksa jiwanya dengan saksama, teranglah bahwa hati kecilnya sendiri merasa bahwa kepercayaan kepada Tuhan belum lengkap sebab dia tidak memeliharanya. Cemuhnya kepada sholat hanyalah untuk menutupi suatu rasa kurang dalam diri yang akan menolak sholat sama sekali. Lain tidak ialah orang yang tidak percaya sama sekali adanya Tuhan. Orang yang ateis, maka golongan ateis inilah yang karena memungkiri adanya Tuhan atau hendak menunjukkan bencinya kepada Tuhan, yang tidak berkeberatan berbuat jahat, zalim, kejam, asal mencapai maksudnya. Salat adalah pembentuk jiwa, bertali dengan Tuhan dan bertali pula dengan masyarakat. Sebab itu, sebagai orang Islam, tidak ada alasan buat meninggalkannya. Salat wajib berdiri. Kalau sakit dan tak kuat berdiri, boleh duduk. Kalau tak kuat duduk, boleh tidur. Sukar menghadap kiblat, boleh dihadapkan kemana terhadapnya. Salat wajib berwudu, tapi kalau air tidak ada, boleh tayamum. Salat dalam perjalanan boleh dikosor dan dijamak.